Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, yuk kita mulai. Sebagai negara muda yang baru merdeka di tahun 1945, Indonesia mulai mencari bentuk terbaik dalam menjalankan keberlangsungan negara. Pergantian bentuk negara dan sistem pemerintahan kerap mengiringi jalannya sejarah bangsa ini semenjak kelahirannya di tahun 1945 hingga tahun 1959. Dari demokrasi ala barat yang bernuansa liberal hingga demokrasi ala presiden yang bernuansa otoritarian. Memasuki pertengahan tahun 1950, pasca bubarnya RIS, Indonesia mulai merumuskan demokrasi yang memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh berpendidikan Belanda untuk menerapkan demokrasi yang mereka lihat dari kemajuan negara-negara Eropa yang akan kita bahas dalam materi kita kali ini, yaitu lahirnya masa demokrasi liberal di tahun 1950 hingga tahun 1959. Nah, untuk memudahkan kalian dalam memahami materi, maka dari itu perhatikan peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana latar belakang dari lahirnya demokrasi liberal. Kedua, kita akan melihat bagaimana karakteristik dari masa demokrasi liberal. Maka dari itu, yuk kita bahas konsep kita yang pertama. Latar belakang dari lahirnya demokrasi liberal diakibatkan oleh pembubaran Republik Indonesia Serikat di tahun 1950. Setelah ditandatanganinya konferensi meja bundar, Indonesia akhirnya diakui secara de facto, namun bentuk negara yang diakui oleh Belanda adalah bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. RIS disahkan di bulan Desember di tahun 1950, terbentuk dari gabungan antara Republik Indonesia dan negara-negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO. Namun, sedari awal, pembentukan RIS bagi mayoritas masyarakat Indonesia dianggap tidak sesuai dengan cita-cita awal sebagai sebuah negara bersatu, serta dianggap sebagai warisan kolonial Belanda yang berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dorongan untuk membubarkan RIS semakin menguat setelah terjadinya pemberontakan di bulan Januari tahun 1950, seperti pemberontakan APRA pimpinan Westerling, peristiwa Andi Ajis di Makassar, dan Republik Maluku Selatan pimpinan Smokil. Pertentangan mengenai bentuk negara menjadi perbincangan panas dalam DPR Republik Indonesia Serikat, di mana terdapat golongan unitaris yang dipimpin oleh Muhammad Yamin, menginginkan agar bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Sedangkan golongan federalis yang dipimpin oleh Sahetapy Engel ingin tetap mempertahankan bentuk negara serikat. Pertentangan akhirnya dimenangkan oleh golongan unitaris, sehingga rancangan undang-undang yang diserahkan kepada DPR RIS menghasilkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan yang menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat. Hingga keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, berturut-turut negara-negara bagian mulai sepakat untuk kembali ke dalam bentuk negara kesatuan, hingga menyisakan 3 negara bagian RIS, yakni Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Sehingga untuk mengakomodir penyatuan seluruh negara-negara bagian, maka Hatta selaku Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat pada tanggal 19 Mei tahun 1950 mengundang 2 negara bagian lain, yaitu NIT dan NST, hingga tercapai kesepakatan bertajuk Piagam Persetujuan yang berisi: pertama, kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan proklamasi di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Dasar diperoleh dengan mengubah konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok Undang-Undang 45 dan bagian-bagian yang baik dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Ketiga, Dewan Menteri harus bersifat parlementer. Keempat, Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut. Kelima, membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk menyelenggarakan persetujuan tersebut.
Panitia bersama diketuai oleh Menteri Kehakiman RIS, yaitu Mr. Supomo dan Abdul Halim selaku Perdana Menteri Republik Indonesia. Tugas pokok panitia bersama yaitu merancang Undang-Undang Dasar sementara bagi Negara Kesatuan. Rancangan tersebut berhasil disusun pada tanggal 20 Juli tahun 1950. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Negara-Negara Bagian untuk disempurnakan. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus tahun 1950, rancangan undang-undang itu diterima baik oleh Senat, Parlemen RIS, dan KNIP. Hingga Presiden Soekarno menandatangani rancangan undang-undang tersebut hingga menjadi Undang-Undang Dasar Sementara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita kenal dengan UUDS 1950. Dan secara resmi, negara RIS akhirnya dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana karakteristik dari masa demokrasi liberal. Di masa demokrasi liberal, terdapat beberapa hal yang menjadi karakteristik unik dari penerapan demokrasi ala Barat. Pertama, kedudukan presiden hanya sebagai lambang negara. Dalam sistem parlementer, presiden berposisi sebagai kepala negara yang bertugas sebagai simbol pemersatu bangsa dan tugas-tugas yang bersifat seremonial. Namun, peranan ini justru menghambat pergerakan politik Soekarno, karena presiden tidak memiliki kuasa yang besar untuk menjalankan ide-idenya. Hal yang berkebalikan dengan kemampuan Soekarno dalam orasi, mengerahkan rakyat, dan selalu menjadi bagian besar dalam berjalannya roda pemerintahan Indonesia. Sehingga di akhir masa demokrasi liberal, presiden berupaya keras untuk mengakhiri penerapan demokrasi ala Barat. Kedua, karakteristik dari masa demokrasi liberal yaitu penerapan sistem multipartai. Di masa demokrasi liberal, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam aktivitas politik, terutama memberikan keleluasaan terhadap lahirnya partai-partai politik. Tercatat dalam pemilu pertama yang diselenggarakan di tahun 1955, jumlah partai yang turut serta dalam kontestasi pemilu meningkat sebesar 117 partai. Berbanding terbalik dengan jumlah partai yang lahir semenjak maklumat pemerintah nomor X tanggal 3 November tahun 1945 yang hanya berjumlah 10 partai. Namun, penerapan sistem multipartai ternyata memiliki dampak negatif, karena semakin banyaknya partai-partai politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, sehingga mengakibatkan pemerintahan yang berjalan tidak mampu untuk menjaga stabilitasnya, karena parlemen memiliki hak mosi, putusan parlemen yang akan mengakhiri berjalannya suatu pemerintahan. Ketiga, karakteristik dari demokrasi liberal yaitu jatuh bangunnya kabinet. Semenjak tahun 1950 hingga tahun 1959, terdapat 7 kabinet dan 6 perdana menteri yang silih berganti karena buruknya kestabilan pemerintahan. Kabinet-kabinet yang terbentuk yaitu Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo periode pertama, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo periode kedua, dan juga Juanda. Nah, itu dia adalah karakteristik dari masa demokrasi liberal. Selanjutnya, mari kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan dari materi lahirnya demokrasi liberal yaitu pertama, latar belakang berupa bubarnya Republik Indonesia Serikat yang berakhir dengan disetujuinya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kedua, karakteristik demokrasi liberal yaitu kedudukan presiden yang hanya sebagai lambang negara mengakibatkan presiden berkurang kekuasaannya. Penerapan sistem multipartai yang mengakibatkan pemerintahan yang berjalan mengalami ketidakstabilan dan berakhir dengan jatuh bangunnya kabinet selama 9 tahun yang terdapat 7 kabinet dan 6 perdana menteri. Nah, itu dia adalah kesimpulan dari materi kita kali ini. Jika ada pertanyaan dan diskusi seputar sejarah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas sejarah selanjutnya. Dadah! One, two, three. My darling, I love you, I love you, I love you.
Assalamualaikum, bertemu lagi di kelas sejarah bersama saya Nova Artika Desti Diokta. Kali ini kita akan belajar Indonesia masa demokrasi terpimpin yang diterapkan mulai tahun 1959 dan berakhir tahun 1965. Kita akan fokus ke materi sistem politik pada masa demokrasi terpimpin yang merupakan materi esensial selama masa pandemi COVID. Ciri sistem demokrasi terpimpin dan yang membedakannya dengan sistem parlementer adalah kekuasaan presiden menjadi sangat dominan. Ciri yang kedua adalah terbatasnya peran parpol. Ciri yang ketiga meluasnya peran militer, terutama Angkatan Darat, dan berkembangnya PKI. Nah, kita akan membahas lebih detail Indonesia era demokrasi terpimpin ala Soekarno. Politik yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi cikal bakal lahirnya demokrasi terpimpin. Untuk lebih detailnya, berikut adalah latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah kegagalan konstituante dalam membuat undang-undang dasar baru. Sebelumnya undang-undangnya adalah UUDS 50. Yang kedua, sering gonta-gantinya kabinet menyebabkan pembangunan menjadi tersendat. Dan dari segi keamanan muncul banyak gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal-hal itulah yang membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya yang pertama membubarkan konstituante, yang kedua kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Situasi politik pasca dekret presiden salah satunya adalah yang pertama pembubaran Kabinet Juanda yang merupakan kabinet terakhir era liberal dan diganti dengan kabinet kerja. Presiden Soekarno juga menguraikan tentang ide dari demokrasi terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik atau yang disingkat Manipol. Presiden Soekarno juga menambahkan kata USDEK yang merupakan akronim dari 5 gagasan seperti tercantum di bawah ini. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan nama Manipol-USDEK yang akhirnya menjadi ideologi resmi dan haluan negara era demokrasi terpimpin. Pada era demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan politik yang sangat dominan, yaitu Soekarno sebagai presiden, yang kedua adalah TNI Angkatan Darat sebagai militer, dan yang ketiga adalah Partai Komunis Indonesia. Soekarno juga mengeluarkan gagasan yang dikenal dengan istilah Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, dan sangat menguntungkan posisi PKI saat itu. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi di era demokrasi terpimpin ini. Demokrasi terpimpin yang seharusnya demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi pada prakteknya demokrasi terpimpin merupakan perwujudan dari kehendak presiden yang ingin menjadi institusi paling berkuasa di Indonesia. Hal ini juga yang menyebabkan Muhammad Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden Indonesia. Ada 3 peristiwa penting yang akan kita bahas di era demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembebasan Irian Barat. Yang kedua adalah konfrontasi dengan Malaysia. Dan yang ketiga adalah peristiwa gerakan 30 September 1965. Dibutuhkan perjuangan yang sangat panjang untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Pasca konferensi meja bundar, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat ke tangan NKRI. Sehingga pemerintah Indonesia menempuh berbagai macam jalur untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Jalur diplomasi ditempuh dengan meminta dukungan dari PBB dan juga KAA. Konfrontasi politik yaitu Indonesia membatalkan KMB dan memutus hubungan diplomatik dengan Belanda. Konfrontasi ekonomi
yaitu menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatalkan utang Indonesia, dan konfrontasi militer adalah membentuk Trikora. 3 komando rakyat, isinya gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan bersiap untuk mobilisasi umum demi keutuhan NKRI. Kemudian dilaksanakan pepera atau penentuan pendapat rakyat. Di sini rakyat Irian Barat disuruh memilih apakah mau bergabung dengan NKRI, ikut Belanda atau merdeka sendiri, dan rakyat Irian Barat memilih bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sehingga Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963 dan baru diakui PBB tahun 1969. Pernahkah kalian mendengar pidato Bung Karno tentang Danyang Malaysia? Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena PM Malaysia saat itu mendeklarasikan negara Federasi Malaysia. Pembentukan federasi ini menurut Soekarno adalah proyek neokolonialisme Inggris. Pada perkembangannya, hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memanas, sehingga lahirlah Dwikora atau Dwi Komando Rakyat. Dwikora ini merupakan deklarasi perang Indonesia kepada Malaysia. Di tengah situasi panas, Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga membuat Indonesia memutuskan keluar dari PBB, yang membuat Indonesia kehilangan dukungan media internasional. Peristiwa gerakan 30 September 1965 kemudian mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya era demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto dan Indonesia memasuki era baru. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kalian dan jawab di kolom komentar. Mengapa Belanda sangat sulit melepas Irian Barat hingga 18 tahun pasca Indonesia merdeka, Indonesia baru berhasil merebut Irian Barat dari tangan Belanda? Sekian dulu pelajaran sejarah kali ini. See you next time.